Di balik gelombang tenang Laut Hitam, ada badai besar yang sedang terbentuk. Kapal-kapal dagang diserang, drone bertebaran di udara, dan armada militer Rusia bergerak semakin agresif. Ukraina membalas dengan strategi baru yang membuat Moskow kewalahan. Namun kini, ada satu negara yang mulai kehilangan kesabaran, Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa Laut Hitam tidak boleh menjadi zona konfrontasi. Tapi kenyataannya, wilayah ini justru berubah menjadi salah satu titik paling panas di dunia. Apa yang membuat Erdogan memanas? Mengapa Laut Hitam menjadi begitu penting? Dan bagaimana konflik ini bisa mengguncang stabilitas global? Untuk memahami mengapa Laut Hitam menjadi pusat ketegangan, kita harus melihat kembali akar konfliknya. Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, wilayah Laut Hitam berubah menjadi arena pertempuran yang tidak pernah berhenti. Rusia menggunakan armada Laut Hitam untuk memblokade pelabuhan Ukraina. Sementara Ukraina membalas dengan serangan drone laut yang menargetkan kapal-kapal Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Intensitas serangan meningkat. Kapal dagang kembali menjadi sasaran. Salah satunya adalah kapal berbendera Turki yang diserang di dekat Odessa. Insiden ini memicu reaksi keras dari Ankara. Bagi Ukraina, Laut Hitam adalah jalur vital untuk mengekspor gandum ke dunia. Bagi Rusia, wilayah ini adalah benteng strategis yang melindungi Crimea dan armada militernya. Dan bagi Turki, Laut Hitam adalah halaman depan rumah mereka. Turki berada dalam posisi yang sangat unik dan sangat berbahaya. Di satu sisi, Turki adalah anggota NATO. Mereka memiliki kewajiban untuk mendukung Sekutu Barat. Namun di sisi lain, Turki memiliki hubungan ekonomi, energi, dan militer yang kuat dengan Rusia. Erdogan sering menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina. Ia memainkan peran penting dalam kesepakatan ekspor gandum Laut Hitam, yang memungkinkan Ukraina mengirim gandum ke dunia meski sedang perang. Namun serangan terhadap kapal Turki membuat Ankara tidak bisa lagi bersikap netral. Erdogan memperingatkan bahwa Laut Hitam tidak boleh menjadi arena konfrontasi. Ia menekankan pentingnya navigasi aman dan stabilitas kawasan. Turki tahu bahwa jika Laut Hitam jatuh ke dalam kekacauan total, dampaknya akan langsung menghantam mereka baik secara ekonomi maupun keamanan. Laut Hitam adalah salah satu wilayah paling strategis di dunia. Pertama, disinilah armada Laut Hitam Rusia bermarkas, terutama di Sevastopol, Crimea. Dari wilayah ini, Rusia mengontrol akses ke Ukraina bagian selatan. Kedua, Ukraina bergantung pada Laut Hitam untuk mengekspor gandum, minyak, dan komoditas penting lainnya. Tanpa Laut Hitam, ekonomi Ukraina bisa runtuh. Ketiga, akses keluar masuk Laut Hitam menuju Laut Mediterania dikendalikan oleh Turki melalui Selat Bosforus. Ini memberi Turki kekuatan geopolitik yang luar biasa. Keempat, 30% perdagangan energi Rusia melewati wilayah ini. Jika jalur ini terganggu, ekonomi Rusia akan terpukul keras. Dengan kata lain, siapapun yang ingin menguasai Laut Hitam harus berurusan dengan Turki. Bintang-bintang peringatan Erdogan bukan sekadar retorika politik. Ada beberapa alasan mengapa Turki mulai menunjukkan sikap lebih keras. Pertama, serangan terhadap kapal Turki dianggap sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan nasional. Ankara tidak ingin aset mereka menjadi korban perang yang tidak mereka mulai. Kedua, Turki khawatir konflik ini akan meluas ke wilayah NATO. Jika itu terjadi, tekanan internasional terhadap Ankara akan meningkat drastis. Ketiga, Erdogan ingin mempertahankan citra sebagai pemimpin regional yang kuat. Ia tidak ingin Turki terlihat lemah di hadapan Rusia maupun Barat. Keempat, Turki memiliki ambisi besar di kawasan Laut Hitam. Mereka ingin menjadi penentu stabilitas, bukan sekadar penonton. Dan kelima,
Turki melihat peluang geopolitik. Dengan menjadi mediator, Turki bisa meningkatkan pengaruhnya di Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Jika Turki mengambil langkah lebih keras, dampaknya bisa sangat besar. Bagi Rusia, Turki adalah pintu keluar masuk Laut Hitam. Jika Ankara memperketat kontrol Bosphorus, armada Rusia akan terjebak. Ini bisa melemahkan operasi militer mereka di Ukraina. Bagi Ukraina, dukungan Turki sangat penting. Tanpa jalur Laut Hitam, ekspor gandum mereka akan terhenti. Dunia bisa menghadapi krisis pangan baru. Bagi NATO, keterlibatan Turki bisa memicu dinamika baru. Aliansi ini harus berhati-hati agar konflik tidak meluas menjadi perang regional. Bagi Eropa, ketidakstabilan di Laut Hitam berarti ancaman terhadap pasokan energi dan pangan bagi dunia. Gangguan di Laut Hitam bisa memicu kenaikan harga pangan, energi, dan logistik global. Laut Hitam kini berada di titik kritis. Rusia dan Ukraina terus berperang. Turki mulai kehilangan kesabaran, dan dunia menunggu langkah berikutnya. Apakah Laut Hitam akan berubah menjadi medan konflik besar berikutnya? Apakah Turki akan mengambil langkah lebih keras? Atau justru Ankara yang akan menjadi penentu arah perdamaian? Satu hal yang pasti, apapun yang terjadi di Laut Hitam akan mengguncang dunia, dan kita, sebagai bangsa yang berada di jalur strategis Indo-Pasifik, harus memahami bagaimana dinamika global ini bisa mempengaruhi masa depan Indonesia. Jika kamu ingin memahami geopolitik dunia dari sudut pandang Indonesia, jangan lupa subscribe di Ganusa Jurnal.